Halo, perkenalkan nama lengkap saya Crescentia Dani Diping, NPM 22105042, tingkat 3 semester 6 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Katolik Indonesia 1 Paulus Rute. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan hasil pelaksanaan penilaian supervisi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya menjelaskan terkait yang pertama, cover. Nah, di dalam cover terdapat nama sekolah, tahun pelajaran, logo, nama kepala PAUD, jabatan kepala PAUD, alamat PAUD, dan alamat email PAUD. Yang berikut kata pengantar. Di kata pengantar berisi puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Cinta Damai ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan supervisi akademik dilakukan selama satu periode tahun ajaran berjalan, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan metabolisme pendidik di lingkungan PAUD Cinta Damai. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi menyempurnakan laporan di masa mendatang. Yang berikut daftar isi. Nah, di daftar isi terdapat yang pertama cover, yang berikut kata pengantar, yang berikut daftar isi, yang berikut bab 1 pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan terdapat A. Latar belakang, B. Landasan hukum, C. Tujuan. Yang berikut bab 2 yaitu pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Di bab 2 terdapat yang pertama itu A. Pelaksanaan program supervisi pembelajaran, B. Jadwal supervisi pembelajaran, C. Kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi, D. Instrumen yang digunakan dalam supervisi, E. Pendekatan supervisi, F. Teknik supervisi, G. Pelaksanaan supervisi. Yang berikut bab 3. Di bab 3 yaitu hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Di bab 3 terdapat yang pertama A. Evaluasi hasil supervisi, B. Laporan dan tindak lanjut supervisi. Yang berikut bab 4 yaitu kesimpulan. Berikut yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 itu terdapat A. Latar belakang. Di latar belakang yang berisi dalam setiap lembaga pendidikan pasti dibutuhkan implementasi dari program pendidikan. Perlunya pemantauan atau pengawasan. Seorang supervisor memiliki tanggung jawab untuk memantau program pendidikan agar berjalan dengan baik. Dengan demikian, seorang supervisor mesti haruslah meneliti konteks-konteks adakah hambatan atau tidak dalam mencapai tujuan pendidikan. Selepas itu, kita memahami keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Oleh sebab itulah, dibutuhkan penjabaran sejelas mungkin serta sedetail mungkin mengenai supervisi pendidikan supaya siswa bisa mengetahui bahasanya supervisi pendidikan itu perlu dan dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan. Supervisi adalah program guna membenarkan jika setiap tindakan dari prosedur pelaksanaan serta setiap unsur hasil dari pendidikan yang dicapai mencapai tujuan serta rencana tata kelola administrasi yang terlibat dalam pengawasan terdapat dari langkah-langkah aktivitas guna meninjau kualitas pelaksanaan dan evaluasi. Yang kedua yaitu landasan hukum. Nah, landasan hukum terdapat undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berisi undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan anak-anak usia dini. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam proses pendidikan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu peraturan ini menetapkan standar pendidikan termasuk di PAUD yang mencakup aspek pengawasan dan supervisi untuk memastikan kualitas pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Supervisi dan evaluasi. Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyelenggaraan PAUD, termasuk aspek supervisi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu peraturan ini mengatur tentang standar yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD, termasuk dalam hal supervisi dan pengawasan pembelajaran. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang penilaian hasil pembelajaran. Peraturan ini mengatur tentang penilaian hasil belajar yang juga mencakup aspek supervisi dalam proses pembelajaran di PAUD. C. Tujuan. Di tujuan itu berisi yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di PAUD melalui pengawasan dan bimbingan terhadap guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pengembangan profesionalisme guru. Yang ketiga, peningkatan keterampilan mengajar. Yang keempat, evaluasi dan penilaian. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan orang tua. Yang keenam, peningkatan lingkungan belajar. Yang ketujuh, penerapan kurikulum dan pembelajaran. Yang kedelapan, mendorong inovasi dan dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 3 yang berisi hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran di PAUD Cinta Damai. Nah, di bab 3 itu terdapat yang pertama, A. Evaluasi hasil supervisi akademik. Dari pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah membuat tabel, di mana dalam tabel terdapat yang pertama nomor, nama guru, Felista Hartiti Adun, kelas atau kelompok B. Nah, di sini yang berikut aspek yang diamati, yaitu pertama, guru menyambut anak dengan senyuman yang ramah dan sapaan yang positif saat masuk kelas. Di sini saya memberikan nilai atau skor 4. Alasannya mengapa? Karena di mana Ibu Lista sudah melakukan kegiatan penyambutan anak di luar kelas dengan sapaan yang positif kepada anak. Aspek yang kedua, guru menyiapkan anak. Di sini saya beri skor 4 karena Ibu Lista sudah menyiapkan anak untuk siap melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, berdoa bersama dan ice breaking. Di sini saya beri nilai 4 karena Ibu Lista sudah melakukan kegiatan berdoa bersama dan melakukan ice breaking. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak. Di sini saya beri skor 1 karena di mana Ibu Lista di sini tidak menyampaikan kepada anak terkait tujuan pembelajaran. Yang berikut, guru menunjukkan penguasaan materi di saat pembelajaran. Di sini saya beri skor 4 karena Ibu Lista sudah melakukan penguasaan materi dengan memberikan penjelasan kepada anak terkait tema yang dibahas. Baik, yang berikut yaitu aspek yang berikut, guru menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Nah, di sini saya beri nilai atau skor 4. Alasannya mengapa? Karena di sini Ibu Lista sudah menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Yang berikut, menjelaskan aturan main. Di sini saya beri skor 4 karena Ibu Lista sudah menjelaskan kepada anak aturan main seperti bagaimana cara menempelkan kertas dan bagian gambar mana yang akan diberi warna dan yang tidak diberi warna. Yang berikut, memantau kegiatan main anak. Di sini saya beri skor 4 karena Ibu Lista sudah memantau kegiatan main anak dengan berjalan di setiap meja dan menanyakan kepada anak tentang warna huruf apa kepada anak. Yang berikut, melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Di sini saya beri skor 4 juga karena Ibu Lista sudah melibatkan anak dalam proses pembelajaran dengan melakukan proses pembelajaran dalam kelas bersama anak-anak.
Yang berikut menanyakan kembali kepada anak terkait dengan pembelajaran hari ini. Di sini saya beri skor 4 karena Ibu Lista sudah melakukan dengan menanyakan kembali kepada anak tentang tema dan subtema yang dilakukan pada hari itu. Yang kedua, menanyakan perasaan anak pada saat melakukan proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, di sini saya beri skor 4 karena di sini Ibu Lisa sudah melakukan dengan cara bertanya kepada anak terkait perasaan mereka, apakah mereka senang atau tidak belajar bersama ibu hari itu, dan anak-anak menjawab senang. Nah, yang berikut di ice breaking. Di sini saya beri skor 2 karena di mana Ibu Lista tidak memberikan ice breaking yang terakhir kepada anak, tetapi hanya memberikan apresiasi dengan tepuk tangan terima kasih. Yang berikut doa penutup. Di sini saya beri skor 4 karena di mana Ibu Lista sudah melakukannya dengan cara menyuruh dan mengajak anak untuk berdoa bersama. Nah, baik, yang berikut di bagian B yaitu laporan dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Nah, di bagian B ini berisi terkait cara mengajar dari Ibu Lista. Menurut saya sudah membuat anak-anak semangat, tapi di situ masih ada kekurangan yaitu dalam menyediakan media untuk anak. Untuk media yang disiapkan oleh Ibu Lista sebaiknya harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak agar anak bisa lebih mudah memainkan dengan baik dan mudah dipahami oleh anak. Nah, baik, yang berikut yaitu bab 4 yang berisi kesimpulan. Nah, di kesimpulan yaitu yang berisi supervisi pelaksanaan pembelajaran di pendidikan anak usia dini merupakan langkah krusial dalam memastikan kualitas pendidikan yang optimal, di mana pengawasan yang efektif tidak hanya membantu guru dalam meningkatkan metode pengajaran, tetapi juga mendukung perkembangan holistik anak. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pada umpan balik konstruktif, supervisi ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan stimulatif sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi mereka. Oleh karena itu, penguatan sistem supervisi yang berkelanjutan dan terintegrasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini.